Halo semua, kembali lagi di channel Syahra Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang membuat apps food ordering menggunakan Vue.js dan Laravel sebagai API-nya. Kalau muncul pertanyaan ya di kalian, kalau mungkin ada muncul pertanyaan kayak gini, ini kok Vue-nya mana, Vue.js-nya mana, front-end-nya mana? Nanti kita ngerjainnya nanti, kita sekarang selesaiin dulu back end-nya. Jadi buat apa kita bikin front end-nya tapi nggak bisa komunikasi data kalau kita belum bikin back end-nya gitu kan. Jadi aku pengen selesaiin dulu back end atau selesaiin Laravel-nya. Kalau udah selesai baru lanjut front end-nya atau Vue.js-nya. Oke, jadi di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang create dan update item ya. Sayangnya aku lupa bikin API untuk get all atau show all item. Jadi aku lupa bikin API itu. Setelah aku upload baru ingat, baru bikin create sama update-nya. Jadi di video ini kita bakal bikin API get all item, terus kita lanjutin dengan order things. Jadi create order, update order, terus selesaiin order dan lain-lain kayak gitu. Jadi buat kalian yang belum nonton ya, karena video ini bukan video yang pertama, jadi buat kalian yang mau nonton dari yang pertama silakan nonton playlistnya dulu di playlist pembahasan ini. Nah, kalian bisa nonton dari video yang pertama itu. Oke, jadi langsung aja lah ya, nggak usah lama-lama. Kita bakal ngebahas bikin API get all item sama tentang order atau order things gitu. Oke, jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Jadi aku udah bikin item-item ya, ini semua udah aku input, nggak aku rekam, jadi aku udah input item-item kayak gini. Nah ini item-item yang bakal kita gunakan di apps kita. Kalian silakan input itemnya juga kayak begini, atau kalau kalian punya gambar lain dan pengen bikin item dan harga yang lain silakan. Intinya silakan kalian bikin dulu itemnya kayak gini, berapa aja terserah. Oke, ini itemnya, create sama update udah. Sekarang kita bakal bikin API untuk get all data ini. Oke, langsung aja buka project Laravel. Di sini kita bakal bikin roots-nya dulu. Item mana dia? Ini item. Kita bakal bikin di bagian atas root get. Kita bikin item. Terus panggil controller item controller. Kelas kita kasih nama method atau nama functionnya adalah index, kayak gitu aja. Terus jangan lupa kita copy paste middleware-nya. Nah untuk middleware ini sebentar, untuk get item nggak perlu pakai middleware able ya, karena cukup semua orang bisa ngakses API ini asalkan dia udah login kayak gitu aja. Oke, selanjutnya kita buka file item controller ini. Ada di mana dia? Ups, kok ketutup? Salah klik. App http controllers item controllers. Nah, di sini kita bakal bikin function kayak gini. Public function index kayak gitu aja. Oke, di sini kita bakal bikin dollar item sama dengan kita panggil, kita udah punya belum ya modelnya? Udah nih, item. Jadi kita panggil aja item gini all. Oke, terus kita bakal bikin return response. Kita nggak pakai API resource ya, langsung aja biar cepat. Data terus dollar items, aku mau di wraps oleh data kayak gitu. Oke, save. Nah sekarang di postman kita bikin request baru di item ini, add request, namanya get item aja, terus URL item kayak gini, udah benar. Terus get, terus headers kita bikin accept, kita pilih yang application JSON. Send bakal error karena kita belum login, jadi kita login dulu, buka authentication, terus buka login, aku send aja, berhasil. Aku copy tokennya
dan aku paste ke sini, yaitu authorization bearer paste. Kok repot banget ya harus copy paste. Nah, sebenarnya ada cara termudahnya, yaitu membuat variabel ketika berhasil login. Tutorialnya mana? Tutorialnya ada di playlist atau di video membership aku. Jadi kalau kalian tertarik, silakan jadi member dan nonton tutorial dynamic token ini, bikin variabel secara dynamic gitu. Oke, save aja, terus send. Nah, udah dapat ini dia. Jadi kita udah dapat data-data ini. Kalau kalian nggak mau munculin created add, updated add dan deleted add-nya, kalian bisa pilih yang ID, name, sama price ini aja. Kalau nggak salah kita bisa pakai gini deh. Get ini kita hapus, all ini kita hapus, kita ganti jadi get. Terus sebelumnya kita bikin select kayak gitu. Nah, kita mau pilih apanya aja yang mau kita select, yaitu ID. Terus apalagi kita lihat name, price, name, terus price, terus image ya. Ya, betul. Kita save dan kita coba send lagi, maka yang di return adalah ID, name, price, dan image. Jadi silakan kalian bikin kayak gini untuk mendapatkan get list item yang bakal kita gunakan di food ordering app kita. Kita ingat-ingat dulu flow dari apps kita ya. Untuk food order, kita mulai dari waitress. Jadi waitress input pesanan masuk ke database dengan status ordered. Habis itu chef bakal nyiapin pesanan yang dipilih dia, terus ganti status pesanan tersebut berubah jadi apa ya kemarin kita ubah? Done, menjadi done. Terus kalau udah selesai, secara realitanya makanan bakal dianterin ke customer, terus customer makan, minum, udah selesai bayar ke kasir. Nah, kasir ini bakal melakukan payment gitu, pembayaran. Udah selesai pembayaran, maka kasir bakal merubah status order itu atau pesanan yang udah dibayar tadi jadi paid. Nah, jadi urutannya waiters dulu, habis itu save, habis itu kasir. Nah, dengan begitu kita dapat rule bahwa save cuman bisa ngerubah status dari merubah status pesanan yang statusnya ordered. Jadi kalau misalnya ada status pesanan yang statusnya udah paid, maka save nggak bisa ngubah menjadi done. Terus kayak begitu juga dengan cashier. Cashier ini hanya bisa mengupdate status pesanan yang statusnya itu done. Jadi kalau misalnya belum di-done sama save atau status pesannya itu masih ordered, maka kasir nggak boleh ngubah dari ordered menjadi paid. Jadi urutannya 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, untuk manajer ini bisa berperan sebagai waitress, bisa input pesanan juga. Dia bisa menjadi kasir juga, menerima pesanan kayak begitu. Terus bisa lihat laporan pemesanan juga. Nah, ini lihat laporan pemesanan. Nggak tahu ya, aku bakal bikin di video ini atau video lain, nggak tahu, nanti lihat aja. Oke, kayak begitu. Jadi kita bakal bikin middleware untuk input pesanan, terus bikin pesanan jadi done, terus bikin pesanan jadi paid atau melakukan pembayaran kayak gitu. Oke. Nah, sebelumnya kita bakal mengupdate database kita, karena di database kita itu kayak gini, orders, di table orders, structure, kalian bisa lihat cashier ID-nya, no labelnya no. Dengan begitu, kalau no, berarti cashier ID ini harus diisi siapa kasirnya. Sedangkan secara logika, waitress, cuman waitress doang kan yang bikin pesanan atau bikin order. Nah, ketika cuman waitress doang yang ngerjain, tahu dari mana siapa kasirnya? Kan nggak tahu. Kasir tahu hanya jika sudah melakukan payment kayak gitu. Sedangkan pas bikin pesanan, kasir ini belum tahu. Nah, seharusnya ini bukan no labelnya, tapi yes, boleh null. Jadi kita bakal bolehin kasir ID ini isinya null dulu ketika pesanan di order. Statusnya ordered oleh waitress. Nah, ketika dia mau paid, baru deh kita bakal update
datanya atau ya update datanya di table ini kasir ID sesuai user yang melakukan payment kayak begitu. Jadi kita bakal ngubah kasir ini menjadi nullable. Oke, langsung aja. Kita lihat-lihat dulu, kita lihat di di folder database, terus migration, kita lihat create order detail, create order. Oke, ini udah dibuat, jadi kita bakal bikin file migration baru ya. Kita bikin file migration baru, buka new terminal, jalanin php artisan make migration, kita bikin update cashier ID to nullable in orders table, kayak begitu aja. Oh iya, aku lupa ngasih tahu kalau order ini berkaitan ke dua table ya, yaitu orders dan order detail. Untuk order ini data umumnya, sedangkan details ini adalah data khususnya, yaitu berisi tentang item-item apa aja yang diorder pada order ini, kayak gitu. Oke, sekarang kita ini jalanin, bikin dulu. Kita bakal ngubah call string, bentar ya. Iya betul, call string. Kita lihat dulu, waktu itu kita bikin cashier ID ini, bukan string ya, tapi ini kita copy aja. Kita paste ke sini. Bener ya? Ya, kita paste ke sini. Aku close dulu. Nah, kita udah paste ke sini, unsigned big integer namanya cashier ID. Nah, kita bakal set nullable. Nullable kayak gini. Nah, kita pakai change karena ini kita ngupdate, harus pakai change kayak gini. Oke, ini up-nya. Sekarang untuk down-nya kita balikin seperti semula. Ketika up kita ngubah cashier ID jadi nullable, maka ketika kita down atau migrate rollback, kita bakal balikin menjadi not nullable. Nullable ini aku agak lupa ya, notnya apa ya. Sebentar, kita nyontek Google Laravel migration not nullable change kayak gini. Make column not nullable. Oke, kita contek aja caranya. Oh, kita tinggal tambahin false aja di dalam sini. Jadi di sini ketika ketika down kita balikin lagi, yaitu nullable false. Nah, ini jangan lupa kita change lagi kayak begitu. Oke, save. Buka terminal kalian, jalanin php artisan migrate. Nah, dan udah berhasil. Kita lihat. Aku bakal refresh, buka structure, lihat cashier ID sekarang nullable-nya yes, berarti sekarang ketika cashier ID kita kosongin, ketika bikin order, ngisi data order, ini nggak bakal error. Sedangkan ketika nullable-nya no, kita bikin data order dan cashier ID kita kosongin, itu bakal error. Nah, jadi silakan kalian bikin migration, update juga kayak aku tadi, dan ini cashier ID berubah jadi nullable. Kayak yang aku udah bilang tadi, kalau order ini berkaitan ke dua table ini, order dan order detail. Jadi ketika order dilakukan, maka bakal menyimpan data ke dua table, yaitu order dan order detail. Tapi pelan-pelan aja dulu, nggak usah langsung sekaligus dua, supaya kalian nggak bingung. Jadi kita fokus input data ke table orders dulu. Kita bakal cuekin order detail, oke? Nah, oke, lanjut, kita buka API kita bakal bikin routes di bawah item ini aja. Nah, kita bakal bikin route post karena kita mau ngisi atau membuat order. Untuk namanya kita kasih aja order kayak begini. Kita panggil function, controller yang namanya order controller. Nah, kita belum bikin filenya. Kita bakal bikin filenya nanti. Oke, di sini kita panggil namanya store. Oke, nice. Udah sampai sini. Sekarang kita bikin dulu. Ini masih garis merah ya, karena kita belum bikin controllernya. Nanti aja. Kita bikin middleware-nya dulu. Nah, untuk middleware, kita lihat kan secara rule yang bisa melakukan
order cuman waitress sama manager doang. Jadi kita bakal bikin sebuah middleware yang memperbolehkan waitress dan manager untuk melakukan order kayak gini, able. Oke, kita bakal bikin di folder apa ya, aku lupa, app http middleware. Nah, di middleware ini kita copy aja able create order ini. Nah, kita copy semua, terus di folder middleware, klik kanan new file, kita bikin able create. Sorry, kita udah bikin rupanya nih teman-teman. Aduh, aku lupa ya. Oke, nggak jadi bikin file, kita pakai yang ini aja karena udah bikin sebelumnya. Able create order, mana ya? Belum ada di sini, tapi kita udah bikin file middleware-nya. Kalau nggak salah ini waktu pertama kali bikin middleware ya. Aku lupa, pokoknya kayak gini. Kalian kalau ikutin video aku pasti udah bikin ini juga. Tapi kalau belum bikin, silakan pause terus kalian bikin, ketik kayak begini, mirip. Nah, jadi di sini middleware-nya adalah jika role orang yang lagi login ini bukan 1 dan dia itu bukan 4, maka bakal ditendang 403. Kita lihat 1 dan 4 itu role-nya apa. 1 itu adalah waitress dan 4 itu manager. Jadi benar, cuman waitress sama manager yang boleh melakukan create order. Oke, nice. Sekarang kita lihat, buka Ctrl P, kernel, pilih yang app http kernel. Di sini kita udah bikin able create order, berarti udah kita pernah bikin juga di video sebelum-sebelumnya, aku lupa kapan. Yang seingat aku waktu ngenalin bikin middleware deh. Oke, jadi kita copy aja di sini, balik lagi ke file api.php. Di sini kita tambahin yaitu middleware. Namanya adalah dalam bentuk array aja ya, mana tahu di masa depan bakal ada middleware lagi jadi multiple middleware. Oke, paste aja able create order. Jadi yang bisa ngakses method store ini di order controller cuman orang-orang yang able create order. Dengan kata lain cuman manager sama waitress doang. Oke, nice. Karena ini masih error, kita kita komenin dulu. Terus kita bikin php artisan make controller. Kita lihat controller ada di file apa, di folder apa, aku lupa. http controller, nggak di dalam folder apa-apa ya, berarti bisa langsung aja. Namanya adalah order controller. Oke, selesai. Udah kebikin order controller kita filenya. Nah, sekarang kita bikin public function store. Di sini kita bakal panggil request karena kita bakal nerima payload. $request kayak gitu aja. Oke, supaya cepat kita nyontek yang udah pernah kita bikin untuk validationnya ada di item controller. Nah, di item controller kalian lihat di bagian store kita udah bikin validation. Jadi kita copy paste aja biar cepat di sini. Nah, kita lihat untuk bikin order itu di table order structure yang wajib diisi adalah customer name, table no, order date, order time, status, dan total. Nah, kalau order date sama order time ini kita auto aja, nggak usah di set sama user. Jadi bakal detect tanggal berapa sekarang dan jam berapa sekarang ketika order itu dibuat kayak begitu. Oke, jadi yang wajib yang required adalah ini customer name, table no, status enggak ya, status ini auto aja, kita bakal bikin langsung ke isi ordered statusnya. Terus total ini juga nanti hasil hitung-hitungan. Nah, karena kita belum masuk ke order detail, baru coba input ini doang, jadi kita bikin total ini asal-asalan aja dulu, nanti bakal kita update ketika kita menginput data ke table ini. Oke, kayak yang aku bilang tadi, kita bakal pelan-pelan input ke table order dulu supaya kalian nggak bingung. Terus waitress ID juga auto keisi ngelihat dari user yang lagi login. Cashier ID boleh null kayak gitu. Oke, kita bakal coba bikin validation yang pertama yaitu customer name. Untuk customer name kita lihat require dan maksimal 100 sudah. Terus table no kita lihat require dan require kayak gini aja. Aku lupa loh validation untuk panjang ini apa ya, kalau panjang length kah?
eh apa ya? Sebentar. Laravel validation max char. Aku lupa loh teman-teman. Sebentar ya. Max min ini yang string. Sebentar. Varchar 5 lengthnya. Berarti kita bisa bikin max 5. Sorry ya kok aku jadi kayak ngeblank gitu. Maksimal 5. Kok image file max titik 5 di titik 25 di table no ya. Sorry, salah. Terus kita lihat lagi. Table no udah, terus order date auto, order time auto, status juga auto, total juga kita bikin auto aja nanti karena itu hasil hitung dari item yang dipesan. Untuk waiters ID bakal auto juga. Nah, kayaknya untuk validation cuman 2 doang ya, customer sama table no. Ya, kayaknya cuman 2 ini aja. Oke, save dan udah selesai. Kita buka Postman, kita bakal close-in, kita bikin folder baru, yaitu namanya adalah order. Mana dia? Add folder, namanya order. Kayak gitu aja. Di dalam folder order, kita bikin add request lagi, yaitu create order. Untuk create order, kita bikin metodenya post, dan ini URL, terus, aku pencet. Nah, kita ganti jadi order gini. Lihat order. Oke, ini karena udah jadi ya filenya, kita uncomment save. Terus apalagi? Nah, udah kayak gini aja order, terus accept. Sorry, bukan di params ya, tapi di headers. Accept application JSON, terus coba send, bakal unauthenticated karena kita belum bikin ini yang tadi. Aduh, lupa deh kan, aku lupa copy paste. Sebentar ya, kita lihat di item, get item. Nah, kita copy paste ini aja. Oke, kita copy dan kita paste ke sini. Kita bikin authorization bearer paste, send. Target class order controller does not exist karena kita belum klik kanan import class. Nah, untuk ini bisa klik kanan import class, kalian bisa ketika kalian udah install extension apa ya, aku lupa, pokoknya extensionnya ada di sini, PHP Intelligence kalau nggak salah, atau apa ya, atau ini namespace resolver. Aku lupa di antara dua ini, antara ini sama ini. Kalian boleh coba install kedua ini supaya bisa klik kanan import class kayak yang aku bikin tadi. Oke, save, kita ulangin, send. Nah, lihat customer field is required dan table no required. Oke, kita ke bagian body, row, kita pilih JSON, kita bikin nama customernya misalnya Bapak Budi, BPK Budi, kayak gitu. Terus untuk table no kita bisa bikin misalnya dalam bentuk string meja nomor 03 kayak gitu, enter. Nah, lihat udah lolos validation, berarti udah nyampe sini. Mana ya, order control udah lewatin request validate ini. Nah, selanjutnya kita bisa lanjut nih, ngapain aja. Oke. Kita lihat dulu. Untuk order kita bakal bikin modelnya dulu. Jadi buka terminal kalian, terus ketik php artisan make model, namanya adalah order kayak begitu. Nah, udah berhasil. Kita lihat di folder app models order, kita bakal bikin protected $variable. Nah, apa aja yang boleh di-input jika kita melakukan mass assignment? Yang pertama, kita boleh input, sebentar, customer name. Ini tadi 03. Nah, yang pertama kita input customer name. Terus yang kedua boleh di-input mass assignment adalah table no
Ketiga, order date sama order time. Kita nggak pakai current timestamp, jadi harus diinput. Berarti juga harus boleh available kayak gini. Order date, terus order time. Terus kita lihat lagi status juga, kita nggak ada nilai defaultnya, jadi status dibolehin mas assignment. Terus apalagi total juga boleh dibolehin. Terus apalagi waiters ID. Nah, waiters ID juga. Nah, kira-kira segini aja labelnya. Tapi yang kita terima dari request cuman ini sama ini doang. Ini nggak boleh terima dari request. Takutnya di input manual sama user berubah date-nya, yang aturan dapat sekarang malah di set entah kapan, besok atau kemarin kayak begitu. Jadi kita yang boleh kita terima cuman ini doang. Oke, nah caranya gimana? Kita lihat. Kalau kita bikin return request $request all, kita bakal nerima semua yang di request. Kita bikin dulu ya, requestnya adalah ini. Lihat, bakal nge-return semua yang kita request. Kalau aku bikin date-nya adalah sekarang 2024, terus sekarang bulan 03/25 misalnya, send. Nah, maka date juga bakal kekirim. Aku nggak mau hal tersebut di input secara manual. Jadi aku pengen nerimanya cuman customer name sama table no doang. Nah, caranya berarti aku bisa ganti dari request all jadi request kok aku lupa ya, all except only ya, atau aduh aku lupa nih teman-teman. Kalau salah nanti aku bakal googling ya. Only customer name sama table no. Kita coba save dan send, dan error. Nah, ini nggak bisa ya, aku lupa deh. Nah, ini nanti aku balik lagi kalau aku udah selesai nyontek dari Google ya, supaya nggak kelamaan. Oke, aku udah selesai nyonteknya. Sebenarnya cuman cukup hapus all kayak gini aja. Udah selesai. Coba ya save, dan kita lihat hasilnya adalah cuman return table no doang. Kenapa? Karena aku only customer name sama table no, sedangkan di payloadnya kita bikin customer doang, bukan customer name. Nah, kalau aku ganti customer doang, save, send, maka berhasil ketangkap yaitu customer dan table no. Aku nggak nangkep date. Jadi ini agak aman. Kenapa agak aman? Karena user nggak bisa malsuin status, order date, dan order time, dan lain-lain. Total juga nggak bisa dipalsuin. Kenapa? Kalian lihat aja, kalau misalnya aku bikin statusnya ini bukan ordered tapi langsung paid, supaya dia gratis gitu istilahnya. Send tetap bisa kita setting kalau kita cuma nerima customer sama table no doang. Status nggak diterima. Oke, nice kayak begitu. Nah, sekarang kita lihat di codingan kita bakal ubah sedikit karena kita udah tahu ini berhasil. Kita bakal tampung ke dalam sebuah variabel data sama dengan ini. Oke, nice. Untuk customer dan table no udah bisa dapat datanya. Sekarang gimana cara ngedapetin order date? Nah, untuk order date kita harus melakukan perhitungan secara auto, bukan dari inputan kayak begini order date. Nah, kita nggak bolehin kayak begini ya. Kita mau auto dari sistem. Nah, caranya gimana? Caranya kita bikin di atas, di bawah data ini kita bikin $data. Kita bikin apa yang mau kita simpan, yaitu order date. Untuk order date kita bikin $data array order date. Nah, kita isi dengan aku agak lupa date, formatnya YMD kalau nggak salah kayak gini ya. Nah, save, kita lihat nih, Postman yang tadinya cuma customer sama table no, kita send. Kenapa kita lupa return $data, save, send. Nah, yang tadinya cuma customer sama table no sekarang udah bertambah order date. Nah, kita bisa
ngisi deh order date berdasarkan apa yang kita lakukan di sini. Date-nya YMD tanggal sekarang. BTW sekarang tanggal 28 ya aku bikin video ini. Oke, selanjutnya habis order date kita nginput order time. Untuk order time aku mau nyimpen ini duplikat aja ya. Ubah order date jadi order time. Untuk time aku mau jam, menit, detik. Jadi formatnya H.2 I.2S kayak gitu. Save, kita send lagi, kita lihat hasilnya. Order time jam, menit, detik ya, benar. Ketahuan kalau aku bikin videonya sekarang jam 22:25. Oke, order time udah, sekarang status. Untuk status sama kita bakal bikin kayak tadi, duplicate, order time ganti jadi status. Nah, secara default kita bakal bikin ketika order pertama kali dibuat, statusnya adalah ordered kayak gini. Save, kita lihat lagi, send, berhasil. Nah, selanjutnya apa lagi? Habis status total. Nah, untuk total ini nanti auto perhitungan. Karena kita belum ngitung-ngitung order detail, jadi aku bakal input palsu aja ya, bohongan aja, yaitu total isinya mungkin 10.000 aja dulu. Tua enggak, kayak gitu. Send. Nah, total udah dapat. Oke, semua yang kita butuhkan untuk ngisi ke database. Oh, lupa, sorry, waiters ID. Nah, untuk waiters ID kita bisa bikin duplikat aja. Waitress underscore ID. Nah, kita bisa bikin auth kayak gini, user kayak gini, ID. Kita nyimpen ID-nya aja. Lihat ya, ini ID. Big integer, foreign ke user, table user. Save. Dan kita lihat send. Ketahuan kalau login, yang lagi login adalah si ini, waitress. Kita coba ya, lihat di authentication, terus me, kita ini apa ya, aku bikin tutorial untuk membership kemarin, aku gak usah pakai itu, jadi aku paste aja yang udah kita dapetin value tokennya. Oh ya, sekali lagi kalau kalian tertarik ya dengan tips dan trik yang ada di video membership, join aja di membership. Murah kok, sebulan cuman 29.900. Nggak maksa, tapi kalau kalian tertarik sama tutorialnya silakan. Oke, lanjut send. Lihat, bener. Sebentar. Kita lihat di return adalah mana-mana. Nih, waitress ID-nya 1. Si 1 itu siapa sih? Kita lihat di table user. 1 adalah manajer, ya benar. Kita lagi login sebagai manajer. Nih, ID-nya 1. Nah, ternyata udah benar yang kita buat di sini. Oke, nice. Semua udah bisa ke input untuk table orders. Tinggal kita create datanya aja. Oke, untuk create data, nanti karena kita menggunakan, kita bakal ngisi ke 2 table sekaligus. Aku mau pakai database transaction supaya kalau error di suatu langkah, dia bakal rollback gitu. Misalnya udah ke input di table orders, ada error di order detail, maka order yang table order tadi datanya bakal kehapus lagi kayak gitu supaya datanya balance. Oke, codingannya kayak gini, try bla 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 bla, terus dalamnya catch throwable th. Terus ini supaya kelihatan errornya. Kalau kalian nggak mau pakai try catch juga nggak masalah. Aku biasanya pakai try catch supaya errornya kelihatan. Di sini aku bakal bikin log, biasanya kayak gitu. Tapi untuk sekarang nggak usah. Aku bakal bikin return response $th gitu aja. Kalau ada error, tahu kita. Terus untuk try ini kita bakal bikin db. Aku ada nggak ya auto db transaction. Nah, transaction, bikin transaction, terus db transaction lagi, pilih yang commit. Nah, ketika error kita bakal pilih yang rollback. Nah, jadi kalian bisa ikutin yang aku buat ya. Ini klik kanan di db import class. Nah, kalian lihat struktur penulisannya db begin transaction, db commit kalau berhasil, kalau error bakal rollback. Nah, kita taruh codingan kita di antara begin transaction sama commit. Kita copy aja, kita paste ke sini, dan aku rapiin sedikit kayak begini. Nah, jadi kayak gini. Kita menggunakan database transaction.
kita bakal create datanya, yaitu dollar order sama dengan order .2.2 create. Nah, di sini kita bakal bikin dollar data karena semua udah ditampung ke dalam variabel data. Order, kita klik kanan, import class, save. Nah, selesai. Kita coba di sini di bawah kita bikin return. Kalian returnnya jangan di atas DB commit ya. Kalau kalian return di atas DB commit, maka DB commit kalian nggak bakal di run. Jadi di database nggak bakal keisi datanya. Jadi returnnya bukan usahakan ya, wajib jangan sebelum DB commit ini. Di bawah sini boleh juga. Yang penting jangan di atas DB commit ini. Oke, return response. Aku pengen lihat dollar datanya. Data diisi dengan dollar order. Nah, udah kayak gitu aja. Save, lihat ya. Di database table order masih kosong. Kita coba send. General error, field customer name doesn't have the value. Customer name, kita lihat. Oh iya, teman-teman. Kenapa ini ya? Sebentar, aku lihat dulu. Return dollar data. Seharusnya customer name keisi dong. Ups. Customer name, ya ampun, ya ampun. Kita di tabelnya nyimpen kolom customer name, tapi di payloadnya aku kasih sebagai customer doang, pantesan nggak keisi. Ganti jadi customer name kayak gini. Oke, ini juga kita only customer name, bukan customer doang. Nah, udah selesai. Kalian cukup ganti customer jadi customer name, di Postman juga ganti customer jadi customer name. Sekarang send. Customer field is required. Aduh, kok jadi kayak begini ya teman-teman. Sebentar, aku lihat-lihat dulu. Kita customer name, customer. Oh iya, kita lihat di sini. Lagi-lagi teman-teman, aku nggak fokus sekarang, nggak tahu kenapa. Kurang fokus kayaknya. Jadi customer ini juga kita ubah dong jadi customer name. Masa validationnya customer, sedangkan yang kita mau simpan adalah customer name. Jadi kalian cukup ubah customer jadi customer name di validate ini. Oke, sekali lagi save dan jalanin Postman-nya. Nah, udah selesai. Ini dia. Kita lihat di database-nya kesimpan nggak? Nggak kesimpan. Kenapa teman-teman nggak kesimpan? Sebentar. Nah, ini dia. Kita nggak create datanya, terus kita return datanya hapus aja, biarin ada di sini returnnya, dan kita lakukan DB commit. Oke, save, ulangin lagi, send. Oke, berhasil. Kita lihat dulu di database, kesimpan nggak? Nah, kesimpan. Customer name Bapak Budi, table nomornya 03, tanggal sekarang, jam sekarang, statusnya order, totalnya 10.000, waitersnya ini si manager, casiernya 0, nggak apa-apa, udah benar. Nah, jadi kayak gini. Nah, coba dulu kalian ikutin kayak aku, input ke table order aja dulu, nggak usah ke order detail. Selanjutnya kita bakal coba nyimpen data ke order detail. Selain nyimpen data order, kita juga simpen data order detail atau item-item yang diorder pada order data order ini. Oke, tapi sebelumnya kita kayaknya harus ngubah struktur table ini. Kenapa? Karena di sini aku belum naruh price. Nah, rencananya kemarin aku nggak kepikiran ya. Kan kalau kayak gini kita bisa sih item ID kita referensinya ke table item ini dan kita dapetin harga price-nya. Tapi apa jadinya jika order dilakukan pada bulan Februari, misalnya dia order yang namanya yang namanya asparagus stick. Nah, pada bulan Februari ini harga asparagus stick ini 55.000. Ternyata pada bulan Maret diganti jadi harganya 60.000. Nah, ketika manajer mau lihat laporan order, kan ketika dia ngelihat laporan order nggak kesimpan tuh harganya di sini, yang kesimpan cuma item ID. Kalau kita reference ke table item, data yang didapat adalah 60.000 yang udah ke-update tadi. Nah, nggak balance dong, sedangkan jadinya merugi gitu. Uang yang ada di kas atau di dompet atau yang diterima cuma 55.000 untuk harga asparagus stick. Tapi ketika pada bulan Maret manajer ngelihat laporan order dan reference ke sini harganya udah 60.000. Nah, 5.000-nya kemana?
gitu kan. Nah, jadi seharusnya order detail ini juga nyimpen harga dari item-item pada saat itu. Jadi kayak yang aku bilang tadi, kalau ada asparagus dilakukan order asparagus stick asparagus pada bulan Februari dengan harga 55.000, dilihat laporannya pada bulan Maret pun tetap harganya 55.000. Kenapa? Karena di sini datanya, bukan reference di table item yang udah diupdate tadi. Kayak gitu. Jadi intinya kita bakal nambahin kolom price di sini. Untuk price kita lihat tipenya integer 10. Jadi kita bakal bikin juga price integer 10 di order detail. Oke, langsung aja kita bikin. Buka terminal kalian, jalanin PHP artisan make .2 migration add price column to order details table. Kayak begitu aja, udah selesai. Kita lihat datanya ada di filenya ada di sini, database migration, ini dia. Nah, di sini kita bakal nambah, yaitu langsung aja call int. Nah, table integer namanya adalah price, unsigned, no labelnya no, kayak begitu. Oke, nice, udah kayak begini. Nah, ketika down atau migrate rollback, kita harus balikin seperti awal, yaitu press ini dibuang. Ya udah, drop, atau kalau nggak, supaya nggak error, mungkin udah kehapus, ya udah nggak usah hapus lagi. Kita bisa bikin hash column. If skema hash column, nama tabelnya order details, punya kolom yang namanya price, maka dilakukan penghapusan kolom price. Udah selesai. Save, jalanin PHP artisan migrate. Lihat di sini, aku refresh, ini table order detail ya, aku refresh, muncul sebentar price. Nah, aku nggak mau pressnya ini di ujung ya, aku mau pressnya di item ID. Jadi aku rollback dulu di sini, PHP artisan migrate .2 rollback. Nah, berhasil. Kalau aku refresh lagi, kolom price nggak muncul karena udah di rollback. Nah, sekarang kita edit deh filenya ini, unsigned, after, aku mau taruhnya setelah item ID, after item underscore ID, save, jalanin PHP artisan migrate, enter. Nah, ini pengetahuan dasar Laravel ya, refresh. Tuh, price ada di sini. Kita lihat strukturnya, yaitu integer 10. Oke, nice, udah kayak gini. Jadi silakan kalian bikin file migration dulu, terus tambahin kolom price di table order detail. Kita bakal coba menginput data ke table order detail. Jadi misalnya order yang pertama isinya bisa nasi goreng, bakso, mie ayam, minumnya teh, kopi, jus, dan lain-lain. Jadi kalau kita anggap aja kayak begitu, berarti kan satu order bisa banyak item di dalamnya. Dengan begitu kita bisa tampung ke dalam array aja ID dari item-item ini, terus kita collection mapping, dapetin price-nya, terus simpan ke table order detail. Kayak gitu flow-nya. Jadi yang harus kita simpan adalah dalam bentuk array ya. Jadi di sini kayak begini, item 1, 2, 3. Jadi untuk order ini si Bapak Budi mesen item 1, 2, 3, 12, 13, 14. Nah, di sini item 1, 2, 3 berarti si Bapak Budi mesen asparagus stick, chicken winger, chicken satay, terus 12, 13, 14 pesen carrot juice, es americano, sama es lemon tea. Nah, jadi ada 6 item yang dipesan sama Bapak Budi. Nah, kita bakal collect semua ini, mapping, simpen ke table mana dia, order detail kayak begini. Oke, langsung aja kita kerjain. Sebelum nyimpen, kita lihat dulu. Aku komen ini supaya nggak nyimpen ke table order, db commitnya juga, returnnya juga. Nah, di sini aku bakal bikin jadi return $data kayak gini, save, send. Nah, items belum kesimpan.
Jadi aku bakal bikin dollar data, typo, dollar data items kayak begini ya, diisi dengan dollar request items sesuai yang kita tulis di sini. Coba save dan send. Nah, dengan begitu kita udah nerima item dari payload. Nah, selanjutnya kita bisa collect terus mapping. Nah, di sini nggak bisa ya sebenarnya kita gini. Kenapa? Karena di sini kita create data. Sebentar, bisa apa nggak? Kita lihat di table order, kita cuman available ini. Oh, bisa. Kita nggak available item segini, jadi ini nggak masalah. Walaupun kita simpen create-nya data. Ini nggak masalah nih teman-teman. Jadi boleh dilakukan data item, request item ini. Boleh. Oke, jadi karena ini boleh, nggak masalah. Kita udah benar sampai data items. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita hapus yang nggak perlu. Terus ini kita lanjutin DB commit dulu. Nah, terus kita lanjut. Setelah berhasil order, kita bakal melakukan penyimpanan ke table order detail. Caranya, kita bakal collect ya, collect item ini semua, dollar item sini kita collect. Terus kita map function, kita simpan aja ke namanya dollar item kayak begini aja. Ini jangan lupa semikolon di sini biar nggak error. Nah, kita ngapain? Kita melakukan save atau create data di sini. Caranya gimana? Caranya kita harus bikin model untuk order details ini dulu. Oke, kita bikin modelnya, buka terminal, jalanin php artisan make.2 model, namanya adalah order detail. Kita nggak pakai s karena nanti auto plural dia. Kayak gitu, order detail. Nah, kita buka filenya di app models order detail. Nah, kita tambahin kayak tadi, protected dollar available. Kita bakal bolehin isi mass assignment apa aja. Yang kita bolehin isi adalah order ID, ya order ID benar, item ID dan price. Jadi cuma 3 ini aja. Ya udah kita bikin aja di sini. Order ID, item ID, price. Oke. Untuk price kita ini ya, kita bakal melakukan apa sih namanya? Nyari datanya ke table item. Kayak gitu. Oke, udah nice kayak begini, kita close. Di order controller balik lagi kita bakal create data. Nah, sebelum itu kita harus nyari tahu dulu dong untuk item-item yang dibeli di sini harganya berapa aja. Nah, caranya kita bisa kayak begini. Dollar item, jangan item deh. Dollar apa ya namanya? Aduh, aku bingung dalam penamaan nih. Bikin aja lah food drink gitu ya. Dollar food drink sama dengan kita refer ke model item namanya, klik kanan, import class, udah ke import rupanya. Kita bikin find atau enggak pakai where juga nggak masalah, pakai find juga nggak masalah. Aku pakai where aja deh. Where ID sama dengan dollar item. Kenapa? Karena ini kita udah mewakilkan data items ini ke dalam variabel item. Jadi kalau aku ketik item untuk mapping yang pertama, maka isi eloquentnya adalah item where ID sama dengan 1. Nah, kalau udah selesai, ulang lagi item where ID sama dengan 2. Seterusnya where 3, where 12, 13, 14 kayak gitu cara bacanya. Oke, where item terus ini first. Oke, udah dapat datanya, yaitu berasal dari table items ini. Nah, kita bisa dapetin price-nya deh. Dengan begitu kita bisa dapetin price-nya. Nah, selanjutnya apa yang kita lakukan? Selanjutnya yang kita lakukan adalah create datanya, simpen ke table food order detail ini. Nah, kita bikin order detail titik 2
/2.2 create. Apa yang kita create? Nah, yang kita create ini dalam bentuk array karena kita mau isi satu persatu manual. Yang kita create yang pertama adalah order ID. Nah, untuk order ID dapat dari mana value-nya? Dapat dari order ID diisi sama dengan panah gini, sama dengan lebih kecil dari. Nah, dapat dari sini yang barusan kita create. Nah, kita bisa bikin $order ID. Kenapa? Karena di table order ini, mana dia? Di table order kita ngambil data ID, jadi bisa order ID kayak begitu, koma kalau nggak salah. Nah, ini order error. Kenapa? Karena ini kalian bisa baca alasannya, undefined variable order. Kita pakai map function, order ini nggak dikenalin. Supaya dikenalin gimana order ini? Kita tambahin function, terus use, kita tulis $order. Nah, dengan begitu order bakal dikenalin di sini di dalam map ini. Oke. Nah, selanjutnya kita simpan apa lagi? Di table order detail kita nyimpen item ID. Nah, untuk item ID kita bisa simpan dengan $item. Kenapa? Ini yang tadi aku jelasin udah diwakili dengan variabel $item untuk item-item yang kita isi di dalam array ini. Nah, terus kita simpan apa lagi? Yang kita simpan adalah price. Untuk price kita sama kayak kita udah bisa simpan dengan hasil eloquent tadi. Nih, food drink, kita copy $food drink. Nah, kita ambil price-nya aja. Udah selesai kayak begitu aja, teman-teman. Order detail kita udah import class nggak sih? Udah rupanya. Udah selesai kayak begini. Nah, sekarang kalau aku save, aku kosongin dulu ya datanya. Di sini table order ini aku kosongin dulu. Nah, udah kosong. Ini juga kosong order detail. Nah, sekarang kita coba send. Ups, sebentar, kita lihat dulu. Commit udah, order udah. Nah, udah beres semua sih. Sekarang ketika aku send, lihat berhasil kesimpan nggak? Aku lupa return response ya. Jadi biarin aja sih sebenarnya. Order, nah kayak gini. Oke, udah berhasil sih seharusnya. Kalau aku refresh ya di table order, refresh, keisi datanya Bapak Budi, table nomor 03, bla bla bla. Coba kita lihat order detail, keisi juga nggak sih? Nah, keisi juga. Kalian lihat order ID-nya adalah ini. Jadi order yang ID-nya 2, item-itemnya ini semua. Item ID-nya apa? Item ID-nya ke table items ini. 1 asparagus stick, 2 chicken winger, terus chicken satay, dan seterusnya dan seterusnya. Harganya apa? Price-nya ini. Jadi, kalaupun harga di sini berubah jadi 65.000, tapi kita bakal bikin ketika manajer ngelihat report penjualan, harganya ngelihat dari table order detail. Jadi nggak peduli harga di sini berubah, harga di item berubah, yang kita liatin ke manajer adalah harga ketika item ini dibeli sama customer, kayak begitu. Itu maksud dan tujuan aku bikin table price di table order detail. Mungkin ada di antara kalian ada yang lebih jago, oh bagusan gini, silakan. Ini kan cara yang menurut aku gampang gitu aja. Oke teman-teman, jadi di sini udah berhasil kita menyimpan order dan order detailnya. Silakan kalian bikin codingan kayak gini. Mungkin buat kalian yang masih pemula di Laravel agak bingung tentang collection dan mapping. Nah, itu harus belajar Laravel dasar dulu. Seingat aku udah bikinin tutorial deh kolek kan di Laravel. Nggak tahu ya aku udah bikin apa belum. Intinya kalian kalau nggak ngerti berarti kalian belum ngerti dasar Laravel, itu aja intinya. Ini pengetahuan dasar tentang Laravel kok gitu. Oke, jadi silakan kalian ikutin apa yang aku ketik di sini dan pahamin sampai database kalian keisi kayak begini yang aku bikin. Oke, silakan ikutin. Ya, segitu aja pembahasan video ini, teman-teman. Aku sih rencananya di video ini ngebahas create order, terus show order list, terus update status order jadi apa? Dan jadi paid, tapi ternyata video ini udah kepanjangan. Mungkin udah sekitar 1 jam ya, kelamaan. Jadi aku nggak mau bikin video yang lama-lama.
Mungkin di next video kita bakal bikin fitur seterusnya ya, yang aku bilang tadi, ngubah status order, get list order, dan lain-lain. Jadi intinya untuk video sekarang kita cukup create order doang. Oke, jadi untuk video ini sampai sini aja, semoga kalian paham. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silahkan di like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya, supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.